Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 070401200065. Saya dari Prodi AFI kelas A1 semester 3. Jadi di sini saya akan membacakan kosakata dalam bahasa Arab dan juga menerjemahkannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ad-daurun artinya peran. Qoriban artinya dekat. Kabiron besar. Madhabun aliran. Adun tahun. Al-kutubi kitab atau buku. Kemudian yang ketujuh, An-nas manusia. Yang kedelapan, musahamatan artinya memberikan sumbangsih. Yang kesembilan, masyhuron artinya terkenal. Yang kesepuluh, al-afkari artinya ide-ide atau pemikiran. Selanjutnya saya akan membacakan dan menerjemahkan materi berbahasa Arab dengan judul Daurul Ghazali fil Falsafati, yakni peran Al-Ghazali dalam dunia filsafat. Kana Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i huwa waladun amun alfun wa thamaniyatun wa khamsuna masehi au arba'atun mi'atun wa khamsuna hijriyah. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Gelar At-Tusi yang dimilikinya ini disandarkan pada kota tempat ia dilahirkan, yakni pada kota Tus. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Lam yakunil Imamul Ghazali min mawalidi asratun tariyatun lakin munda si'arihi kana qariban min hayati suqiyati. Imam Al-Ghazali bukanlah orang yang terlahir dari keluarga berkecukupan, namun sejak kecil ia memang dekat dengan kehidupan sufisme. Ada zalika ilal aqliyatan munfatihatan lil Imamil Ghazali wa ja'alahu aliman islamiyan tumkinu min taqdimi musahamatan kabiratan fil ulami al-islamiyati wal falsafati. Hal ini menyebabkan terbukanya pola pikir Imam Al-Ghazali dan membawanya menjadi seorang ilmuwan Islam yang berhasil memberikan sumbangsi besar dalam dunia Islam, dunia ilmu keislaman dan ilmu filsafat. Ishtaharul Ghazali bil qabi hujjatul islami lidaurihi kama hawira yudafi'u man haqiqatil islami wa khassatan minal falasifatid dakhilina. Al-Ghazali terkenal dengan gelar Hujjatul Islam karena perannya sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf batiniyah. Tu'tabaru hujjatul lati kitabaha aydan fi mi'atil kutubi mu'atharatun lil ghayati. Argumentasinya yang juga ia tulis dalam ratusan kitab
dinilai sangat mengagumkan. Al-Imamul Ghazali syakhsiyatu tatabanna wa tadarusu namadzija fiqriyatun mukhtalifah minal aqlani ilal aqlani. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang mengadopsi dan mempelajari beragam model pemikiran dari yang rasional hingga irasional. Fi dzalikal waqti kana Al-Ghazali muhtaman bitatawuril muslimina natijatan tisharil afkaril lati kanat muwajahatan bikuwatan nahnul huliniyatun. Pada saat itu, Al-Ghazali merasa prihatin pada perkembangan umat Islam disebabkan merajalelanya pemikiran yang berorientasi kuat kepada Helenisme. Wal afkaril muta'atharati bil falsafatil yunaniyati misla madhhabul mu'tazilatu wa madarisul fikril hurril lati ja'alatan nasatrukal ibadah. Sebuah paham yang dipengaruhi filsafat Yunani seperti pada golongan Mu'tazilah serta aliran-aliran dengan pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Atharatul madarisul fikriyatul arba'ul lati zaharat fi dzalikal waqti wa hiya madhhabul kalamu wal falsafatu was sufiyatul aqlaniyatu wal batiniyatu. Hasasiyatul Ghazali liistakshafi wa intiqadi wa masyakili fi madarisil arba'il lati la tatafiqu ma'at tabi'ati awil haqiqati. 4 aliran yang berkembang saat itu yakni aliran kalam, filsafat, tasawuf, rasional, dan aliran batiniyah. Mengunggah kepekaan Al-Ghazali untuk mendalami dan mengkritisi masalah-masalah dalam 4 aliran tersebut yang bertentangan dengan hakikat atau kebenaran sejati. Inna quwwatadz-dzakirati wa bara'atuhu tahliliyati wa intajiyatuhu fatlan an hiddatihi wa hikmatihi fil jadali. Aksibul Ghazali laqbal imami namudajan yuhtad bihi lil ulama'il fikriyina min qabli ulama'il fikri fi dzalikal waqti. Kekuatan daya ingatnya, kehebatan analisis dan produktivitasnya, serta ketajaman dan kebijaksanaan berargumentasinya membuat Al-Ghazali mendapat gelar imam, yakni panutan para ulama intelektual oleh para ulama intelektual pada saat itu. Imamul Ghazali amalun bi'unwani tahafuz al-falasifatu. Yashrahul Ghazali fil kitabi biqata dhafi fi makhtalifi hujajil falasifati mithlal Farabi wa Ibnu Sina. Wa hadha ma yaj'alul Ghazali yanzaru ilaihi ala annahu munahidun lil falsafati wa munahidun lil aqlaniyatin. Imam Al-Ghazali memiliki sebuah karya yang berjudul Tahafuz al-Falasifah.
Dalam buku tersebut, Al-Ghazali menjelaskan tentang kelemahan dari berbagai argumen para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Ghazali dipandang orang yang anti filsafat dan anti rasio. Wa ma'adzalika idza kana yanzoran ilaihi fi manhaji wa gharadun wa saffan naqdahul muwaddahu bitaqsili wal wuduhi wa yumkin al-qawlu innahu juz'un min masail Imamil Ghazali falsafiyatu. Namun, jika dilihat dalam metode dan tujuannya dalam menguraikan kritikannya yang dijelaskan secara terperinci dan jelas, maka dapat dikatakan bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari usaha filosofisnya Imam Al-Ghazali.